Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Alhamdulillah, pada minggu ini kita dapat melaksanakan perkuliahan secara daring, yaitu pada mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Emma Huzaimah MPD. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami mengenai gaya belajar dan mengajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Sultan Tirta Mujtaba dengan NIM 2008110052. Kemudian ada Mbak Nur Fadilah dengan NIM 2008110053. Dan kemudian yang terakhir ada Mbak Husnaini dengan NIM 2008110061. Gaya belajar dan mengajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada banyak sekali para ahli yang mendefinisikan tentang gaya belajar, yaitu yang pertama ada pendapat dari Willing. Beliau mendefinisikan bahwa gaya belajar adalah sebagai kebiasaan yang disenangi oleh pembelajar. Artinya gaya belajar itu merupakan suatu hal yang disenangi oleh pelaku pembelajar atau objeknya, yaitu guru dan siswa. Kemudian ada pendapat lain, beliau mendefinisikan bahwa gaya belajar sebagai cara alamiah individu dan kebiasaan yang lebih disukai dalam menyerap, mengelola, dan mempertahankan informasi baru. Kemudian ada pendapat dari Sarin. Beliau berpendapat bahwa gaya belajar merupakan cara tertentu di mana individu terlibat dalam pembelajaran. Kemudian ada pendapat dari Brown. Beliau berpendapat bahwa cara gaya belajar adalah cara individu dalam menerima dan memperoleh informasi dalam pembelajaran, dalam belajar. Kemudian ada pendapat dari Fleming. Beliau berpendapat bahwa gaya belajar merupakan karakteristik individu dan cara yang lebih disukai dalam mengumpulkan, mengorganisasikan, dan berpikir tentang informasi. Pendapat Fleming itu ada 4 preferensi modalitas, yakni visual, auditory, read or write, and kinesthetic. B. Strategi belajar bahasa. Strategi belajar bahasa merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan pembelajar untuk membantu proses belajar bahasanya menjadi lebih mudah, efektif, menyenangkan, dan diarahkan oleh diri sendiri. Definisi menurut Oxford 2003, tindakan perilaku langkah atau teknik spesifik seperti mencari mitra percakapan atau memberikan dorongan diri untuk mengatasi kesulitan tugas bahasa digunakan oleh pelajar untuk meningkatkan pembelajaran mereka sendiri. C. Pengertian mengajar. Mengajar sendiri merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada siswa sangat bertanggung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Zamroni mengatakan guru adalah kreator proses belajar mengajar. Orientasi pengajaran dalam konteks belajar mengajar diarahkan untuk pengembangan aktivitas siswa dalam belajar.
Gambaran aktivitas itu tercermin dari adanya usaha yang dilakukan guru dalam kegiatan proses belajar yang memungkinkan siswa aktif belajar. Pembelajaran bahasa. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis, menurut Depdikbud 1995. Hal ini relevan dengan kurikulum 2004 bahwa kompetensi pelajar bahasa diarahkan ke dalam 4 subaspek, yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan mendengarkan. Tujuan pembelajaran bahasa menurut Bisiran 1999 adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap, makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengapresiasikan diri dengan berbahasa. Kesemuanya itu dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Teknik pembelajaran. Teknik dalam pembelajaran bahasa antara lain yaitu menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas dan resitasi, demonstrasi dan eksperimen, meramu pendapat atau brainstorming, mengajar di laboratorium, induktif, inquiry, dan discovery. Selanjutnya yaitu peragaan, dramatisasi, dan ostensif, simulasi, main peran, dan sosiodrama, karya wisata dan bermain-main, dan elektrik, campuran, dan serta-merta. Terima kasih disampaikan kepada para pemantik, yaitu Mbak Nur Fadilah, Mbak Kusnaini yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.